Apakah teman-teman tahu di samping kita ini ada sebuah kali di Salatiga yang sering digunakan penduduk untuk mandi dan juga mencuci sehari-hari, serta sebagai habitat bagi ikan-ikan untuk hidup. Tentunya terdapat kebijakan batas-batas yang digunakan untuk mandi dan juga mencuci. Namun ternyata Kaliwedok ini mengandung banyak mikroplastik di dalamnya. Sangat disayangkan karena dengan adanya kontaminasi ini akan berdampak luas terhadap lingkungan kita. Jika sampai mikroplastik itu masuk ke dalam pencernaan kita, maka akan berdampak bagi kesehatan manusia. Teman-teman pasti bisa membayangkan, jika kita membeli produk laut dari ekosistem yang sudah tercemar plastik berukuran mikro, bagaimana nasib kita yang akan mengkonsumsinya? Kesadaran diri kita tentunya sangat penting bagi zaman-zaman sekarang ini. Kita tidak bisa terus-menerus untuk mengandalkan alam kita sebagai pelindung utama dari sampah-sampah plastik ini. Kini diri kita harus memiliki kesadaran untuk memiliki pemikiran yang lebih maju demi keasrian alam kita dan juga kesehatan manusia. Ya, bahas tipis-tipis. Bisa kamu nih awalnya? Kan lomba microcontroller. Kalian tahu nggak sih microcontroller itu apa? Ngerti. Si asing. Nggak pernah megang mesti. Tak bawain. Namanya Arduino. Lomba microcontroller nih. Mau bikin apa? Ini kan tentang microcontroller. Ada sarannya? Oke teman-teman, sekarang aku akan jelasin mekanisme dasar dari alat ini. Nah, sekarang teman-teman bayangin deh kalau teman-teman punya dua lempeng konduktor yang berbeda, di mana tiap-tiap sisinya memiliki satu lapisan konduktor dan satu lapisan isolator. Kedua lempeng ini akan kita tempel menjadi satu dengan sekat isolator, sehingga akan membentuk ruang kecil. Nah, ruang kecil ini disebut dengan dielektrik. Perlu diingat, bahwa lempeng yang menempel adalah bagian isolator dengan bagian isolator, sehingga bagian konduktor ada di luar sebagai output plus minus dari alat ini. Nah teman-teman, ternyata tiap-tiap dielektrik memiliki kapasitansinya masing-masing loh, seperti air dengan nilai 80, kertas 3,5, dan mika 5,8. Kemudian jika kita ingin menguji air dengan alat ini, maka seharusnya nilai angka yang keluar adalah sekitar 80. Namun perlu diingat jika nilai ini tidak terlalu konsisten karena setiap alat memiliki sensitivitasnya yang berbeda-beda. Bisa saja antara range 80 hingga 100 misalnya. Nah teman-teman, kita bisa mengambil kesimpulan sementara berdasarkan teori ini. Kita ambil contoh jika kita sedang menguji air, namun hasil yang keluar ada di atas batas 80 hingga 100. Maka kemungkinan air yang kita uji adalah berpotensi tercemar. Namun, pada saat hasil keluar, kami hanya menampilkan dua opsi kalimat. Jika dielektrik memiliki kapasitansi yang besar, maka outputnya adalah berpotensi tercemar.
Sebaliknya, jika dieelektrik memiliki kapasitansi rendah, maka outputnya adalah tidak berpotensi. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, hal itu bisa terjadi itu karena air tercemar mengandung partikel padat atau bahan lain yang meningkatkan kepadatan air. Hal ini bisa mengubah nilai kapasitansi yang terukur karena partikel-partikel ini memengaruhi cara sensor untuk mendeteksi perubahan kapasitas. Zat yang terlarut dalam air tercemar akan mengubah sifat dari dieelektrik air itu sendiri. Jika zat-zat tersebut lebih konduktif, mereka bisa memengaruhi pengukuran kapasitansi sensor yang mengarah pada nilai kapasitansi yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi tergantung pada jenis kontaminan yang ada. Berdasarkan teori tersebut, maka jika kita akan menguji air dengan kontaminasi mikroplastik, di mana mikroplastik bukanlah konduktor, yang terjadi adalah nilai kapasitansi akan menjadi lebih tinggi dibandingkan air yang tidak tercemar. Nah teman-teman, sekarang aku udah ngambil air dari mata air di sebelahku ini. Nah, air ini akan jadi bahan uji coba untuk membandingkan dengan air biasa yang belum terkontaminasi oleh mikroplastik. Bagaimana hasilnya? Kita akan lihat habis ini. Baik teman-teman, sekarang saatnya kita masuk ke demonstrasi alat. Nah, jadi saya memiliki 4 objek percobaan di sini. Yang pertama ada air biasa, di mana air ini belum terkontaminasi oleh sampah apapun. Yang kedua ada air sungai, di mana air ini adalah air yang saya ambil dari sungai yang terkontaminasi. Kemudian ada air gabus. Nah, air gabus ini adalah air yang diberi sampah gabus dan direndam oleh air panas. Kemudian yang ketiga ada air plastik, di mana air plastik ini di dalamnya mengandung butiran-butiran plastik yang kecil. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba air biasa terlebih dahulu yang belum terkontaminasi oleh sampah apapun. Nah, disclaimer aja teman-teman, untuk alat ini kita harus memasukkan limbahnya, masukkan airnya dahulu, baru kita nyalakan alatnya. Kita akan tuang sesuai batas level yang ada di alat ini. Setelah itu baru kita hidupkan. Kita harus menunggu beberapa saat sebelum hasilnya keluar dengan steam. Nah, setelah beberapa saat, kira-kira hasilnya yang tertampal pada LCD adalah tidak berpotensi tercemar. Itu artinya bahwa air murni ini bersih dari sampah apapun. Berikutnya kita akan mencoba untuk air plastik. Nah teman-teman, di sini airnya sudah terkontaminasi plastik yang cukup banyak ya. Oke. Kita akan masukkan sampai batas bibir saja. Oke, cukup. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan alatnya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, terlihat teman-teman bahwa hasil dari air plastik yang telah kita uji adalah berpotensi tercemar. Itu artinya bahwa benar air plastik ini memiliki kontaminasi yang tinggi. Selanjutnya kita akan mencoba air sungai. Nah teman-teman, air sungai ini kita lihat saja sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa air ini sudah terkontaminasi. Tapi kita akan coba ke alat. Oke, sudah mencapai batas, baru kita akan nyalakan. Nah, oke, sekarang baru kita akan nyalakan alatnya. Seperti biasa, kita harus menunggu beberapa saat sebelum hasilnya keluar. Nah, dapat terlihat teman-teman di layar LCD bahwa air sungai yang telah kita uji coba ternyata berpotensi tercemar oleh limbah. Selanjutnya kita akan dicoba terakhir, yaitu menggunakan air gabus. Nah, air gabus ini telah kita rendam selama semalam untuk memaksimalkan kadar limbah di dalamnya.
Selanjutnya kita akan hidupkan alatnya. Kita tunggu beberapa saat untuk mendapatkan hasil dari alat tersebut. Oke, setelah kita tunggu, ternyata hasilnya adalah potensi tercemar. Berarti air yang mengandung gabus ini memiliki kontaminasi yang tinggi di dalam kandungan airnya. Dengan adanya alat ini, kita dapat mengambil langkah awal untuk memerangi limbah plastik yang ada di sekitar kita. Nah teman-teman, setelah kita pakai alat ini dan kita menguji air yang ada di lingkungan kita, ternyata mereka masih terkontaminasi oleh mikroplastik. Di mana mikroplastik ini merupakan sampah yang cukup berbahaya jika kita konsumsi atau bagi makhluk hidup di sekitarnya. Dari data yang udah kita dapat menyimpulkan bahwa lingkungan kita itu masih jauh dari kata bersih. Nah teman-teman, maka dari itu kita harus memiliki kesadaran dari diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan di sekitar kita agar kebersihannya tetap terjaga, tetap indah, dan dapat kita wariskan ke anak cucu kita nanti. Dari kecil kita menjaga alam, mulai dari kesadaran diri sendiri dan keberlangsungan makhluk. Habis ini.